Apa sudah terlihat, Kak? Bentar, sebentar ya. Ya, Ya, ya. Oke, kelihatan, kelihatan. Ya, mungkin bisa dijelasin coba sama Manan dulu ya. Ya baik, Kak. Baik, terima kasih, Kak, untuk waktunya. Untuk, progres kemarin yang sudah dikerjakan itu, kemarin untuk titik sampling yang digunakan itu, karena menurut saya itu kemarin terlalu kebanyakan juga dan juga untuk hasilnya tersebut, kemarin pas saya coba kurangin dari titik sampelnya tuh, untuk hasilnya tuh tidak tidak terlalu beda signifikan juga. Jadi untuk kemarin, dari ketiga data itu kemarin, saya kurangin untuk sampelnya. Jadi untuk masing-masing sampel itu yang paling banyak, dari yang area hutan non mangrove aja, tapi untuk yang lainnya untuk yang lainnya juga kemarin, ada beberapa yang dikurangin juga. Karena kemarin pas dilihat dari, validasi dari validasi matriknya tuh, eee, di 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 bawah 0,9. Jadi, biar lebih mendekati ke ke angka satu. Terus juga kemarin untuk, eee, progres yang untuk yang penambahan, per skrip untuk perhitungan luas area juga udah ditambahkan. Namun kemarin, sebelum menggunakan, skrip ini tuh kemarin, ada kendalanya. Jadi untuk yang skripnya tuh pas di konsolnya tuh, bising. Jadi, untuk skripnya tuh tidak terbaca untuk di bagian skripnya tuh tidak ada error, tapi untuk di pas bagian konsolnya tuh ada data yang tidak terbaca. Kemarin juga udah beberapa kali dicoba, tapi
tidak berhasil. Tapi untuk sekarang udah setelah skripnya tuh diganti, udah bisa untuk udah bisa dihitung untuk luasan areanya juga. Ini untuk luasan area yang luasan area yang tutupan Gitu. lahan yang ini untuk areanya juga udah bisa terhitung. Dan setelah menggunakan white mode juga terlihat juga ada beberapa perbedaan dari luasan area yang digunakan. Namun kemarin untuk script yang validasi dari raw data sama weighted mode itu belum berhasil. Dan untuk percobaannya juga kemarin udah beberapa kali dicoba, tapi untuk script-nya tuh masih error juga. Namun mungkin untuk progres lain, untuk laporan juga udah dibuat dari pendahuluan dan juga dari latar belakang dari instansi, dan juga beberapa metode udah ditambahkan juga. Namun untuk progres dari pembahasannya belum ditambahkan karena untuk yang hasil dari uji validasi dari data weighted mode-nya tuh belum ada. Jadi untuk sementara progres yang sudah dikerjakan itu aja, Kak. Oke. Uh, Oke, jadi mungkin tadi saya udah lihat untuk skripnya, cuman memang masih belum sempat saya coba-coba lagi juga. Jadi uh, mungkin nanti masih harus saya coba-coba lagi dulu ya kalau untuk yang weighted mode ini validasinya seperti apa. Soalnya tadi saya sempat coba sebentar, saya juga masih ketemu error. Oke, jadi mungkin untuk sementara ini nggak apa-apa kayak gini dulu. Nanti saya akan coba lagi. Nanti kita diskusi berdua aja untuk yang validasi dulu, Manan. Cuman, kayak mungkin bisa stop share aja dulu deh. Baik, baik, Kak. Nah, oke. Saya coba share screen ya. Nanti untuk yang uji akurasi, coba nanti dibaca lagi yang soal supervised classification. Saya juga sambil baca. Nanti coba mungkin ada yang bisa diterapkan di sini caranya gitu ya. Karena di bawah sini ada accuracy assessment juga. Nanti coba data ketik sama coba ya dicoba lagi lah ya sambil saya coba cari. Nah, oke, mungkin selanjutnya untuk sekarang ini untuk tambahan aja. Jadi sebenarnya untuk klasifikasi kurang lebih kan di pertemuan terakhir juga sudah disampaikan ya, sudah saya sampaikan sebenarnya udah sampai situ aja. Cuman mungkin nanti tinggal yang weighted mode aja akurasinya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ini untuk tambahan supaya memudahkan user lah ya, user untuk melihat informasi yang kita hasilkan. Di sini untuk saat ini kita akan coba belajar diskusi sama-sama untuk menghasilkan legenda di GE-nya itu. Mudah-mudahan sih ini juga teman-teman udah ada yang sempat coba, jadi lebih mudah diikuti mungkin. Cuman oke, pada dasarnya ini bisa diterapkan di banyak informasi ya, nggak harus di tutupan lahan. Untuk yang di mangrove sendiri, sebagai contoh, bentar. Nah, Kenapa nggak kasih situ? sebagai contoh dari yang script ini yang teman-teman juga bisa lihat nanti Bali mangrove base arset misalnya contohnya. Kalau kita running, di sini sebenarnya ada banyak cara untuk menampilkan legendanya. Bisa dalam tampilan seperti ini gitu ya. Jadi ada legendanya di sini yang warna hijau apa,
Mungkin ini kalau hanya mangrove mungkin seperti ini ya, cuman kalau misalnya nanti ada kebutuhan untuk menampilkan DVI, warna DVI-nya seperti apa gitu. Bahkan kan bisa nih kita menampilkan ada di atas, keterangannya di atas, jadi kalau kita klik, DVI-nya berapa nanti akan keluar. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang bukan yang, base-nya bukan yang ini, tapi yang akan kita pelajari paling tidak yang sederhana seperti ini aja dulu. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba tampilkan, ini sebagai contoh ya, jadi nanti saya nggak akan langsung menerapkan ke skrip yang udah ada, jadi bisa dicoba sendiri nanti. Tapi pada dasarnya nanti, informasi dari tutupan lahan yang sudah dihasilkan, legendanya bisa ditampilkan di sini. Nah, oke, jadi ini kita coba pakai data sampel, data contoh ya, data contoh yang sudah ready data. Sebagai contoh di sini yang kita gunakan adalah data litologi nih kalau dari sini, data formasi tanah lah ya. Ada glasial, ada alluvial plain, ada coastal sediment cores dan lain sebagainya. Nah, karena ini datanya sudah ready, jadi sebenarnya di sini nih kalau kita lihat ada data litologi ya. Jadi kalau coba kita cari coba ini di Google ada nggak? Nah, data yang kita pakai itu adalah data US litology ini nih. Jadi dia memang sudah ada keterangannya di sini ya. Value 0 itu water, value 1-nya karbonat, 3 non-karbonat, alkalin, dan selanjutnya. Ini sama seperti data yang kita hasilkan gitu kan, data yang dari kemarin sudah kita coba olah. 0 misalnya mangrove, 1 air, 2 pemukiman, dan lain sebagainya. Ini sama ya, kurang lebih format datanya. Jadi, kalau kita kembali lagi ke sini, jadi data litologi ini adalah data yang kalau di data yang kemarin kita olah itu data hasil klasifikasi random forest. Ini untuk map layer ya, seperti biasa. Jadi map layer, ini datanya, data litologi yang bisa ditampilkan. Kemudian ada data paletnya, untuk pewarnaannya seperti apa, dan ini nama untuk layernya, untuk nama layer di sini ya, litologi. Oke, nah selanjutnya untuk line 15 ke bawah ini yang selanjutnya akan kita coba bahas sama-sama. Oke, kita mulai dari yang baris di line 16 ini ya. Jadi untuk membuat legenda secara sederhana, kita bisa memasukkan yang pertama adalah tetapkan ukuran dari legendanya ini sendiri. Jadi kita di sini bikin panel dengan UI.panel. Kemudian untuk position lokasi ini mau disimpan di mana? Ini kebetulan karena disimpannya di bawah kiri ya. Kita simpannya di sini bottom left. Ini kalau kita ganti jadi bottom right misalnya. Kita running, dia akan pindah ke sampingnya. Samping kanan gitu ya. Kemudian untuk padding, ini untuk ukuran kotaknya. Jadi ini bisa disesuaikan nanti dengan data kita, misalnya saya rubah ke 10 pixel sama 15 pixel, dia akan jadi lebih lebar. Ini saya coba yang ekstrim, saya rubah ke 7 gitu ya. Dia akan lebih sempit, ya ini nanti bisa disesuaikan makanya untuk paddingnya. Coba bentar, saya agak lupa aja. Ya ini akan merubah kotaknya lah ya. Jadi ini bisa disesuaikan aja. Kemudian di bawah di sini ada keterangan juga untuk membuat judulnya seperti apa. Jadi kita ambil, ini saya perbesar dikit. Jadi kita pakai fungsi UI.label, kemudian dikasih judulnya apa yang mau kita kasih di sini, keterangan gitu ya. Ini sebagai contoh keterangan atau
Nanti coba kita ganti. Ini ada ukuran font-fontnya, mau di bold, ukuran font size-nya berapa, marginnya berapa, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini yang nanti akan berubah kalau kita ganti legenda. Dia akan berubah. Nah, selanjutnya setelah kita tadi menyiapkan ukuran kotaknya dan membuat judulnya seperti apa, selanjutnya bagaimana cara menampilkan judulnya ke panel. Nah, ini tinggal kita masukkan ini aja, script legend.add legend title dari ini ya. Jadi dari legend ini, panelnya kita sudah punya, titik, add legend title. Jadi ditambahkan judulnya seperti apa, format judulnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini yang mungkin harus teman-teman pelajari, yang ini sih, membuat stylenya. Jadi di sini, nah di sini sebenarnya di sini semuanya udah ada keterangan bahasa Indonesianya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih memudahkan. Cuman pada dasarnya kan kita sudah punya ya. Ini saya coba agak turun dulu ke bawah. Nah, di yang line 63 nih, kan kita sudah punya ya warna paletnya untuk tutupan lahan. Ini sebagai contoh dari script yang Manan buat. Kita sudah punya ini ya, palet ini ya. Data 0 itu mangrove, value 1 itu badan air, value 2 itu hutan non-mangrove, 3 lahan terbuka, dan sebagainya. Nah, jadi palet ini yang kita gunakan. Palet ini kita masukkan seperti ini di sini ya, sesuai urutannya, jadi value 0, value 1, value 2, dan seterusnya. Kemudian kita buat namanya untuk warna yang tadi sudah kita siapkan gitu. Di sini kita buat variabel nama, ini disesuaikan. Kalau tadi value 1 ini adalah air, berarti di sini akan kita tulis water. Kemudian value 0-nya adalah air, value pertama ya. Informasi di yang value 0 ini yang baris pertama adalah air, berarti kita masukkan air. Kemudian value 1-nya adalah karbonat, ini sebagai contoh, berarti kita masukkan di sini karbonat, dan seterusnya. Kemudian untuk menampilkan informasi warna dan namanya, ini formatnya seperti ini. Jadi kalau di sini contohnya, karena di sini ada 18 data ya kalau nggak salah. Ini total ada 18 kalau nggak salah. 17 saya lupa. 18 data. 18 data. Jadi di sini yang kita masukkan adalah 0 sampai 18. Tapi kalau nanti yang kita butuhkan hanya misalnya 6 label, karena hanya ada 6 tutupan, ini nanti bisa kita ganti jadi 0 sampai 0, terus untuk data ininya 6 gitu ya. Jadi secara sederhananya sebenarnya script ini dia melakukan iterasi pengulangan untuk menambahkan warna dan legenda dimasukkan ke dalam kotak yang sudah kita sediakan. Jadi dia akan membaca dari data 0 ini ya, warnanya ini disandingkan dengan si water, nanti akan ditampilkan di paling atas. Kemudian data kedua ini warnanya, informasi legendanya adalah karbonat, nanti akan ditampilkan di baris berikutnya, dan seterusnya. Selanjutnya yang di terakhir tinggal menambahkan legenda tersebut gitu. Jadi base-nya adalah legend ini nih. Base-nya adalah legend yang pertama kali kita buat di line 16 sampai 21 kotak ini. Kemudian tinggal kita tambahkan legend add apa yang mau kita tambahkan. Pertama misalnya title-nya, kemudian yang di bawah juga sini legend add data palet dan namanya. Data warna ya, informasi warna dan namanya. Kemudian setelah legend-nya sudah siap seperti itu, baru kita tampilkan di dalam tampilan petanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sorry, saya stop share dulu ya, bentar.
Halo Kak, Gimana? mau tanya Kak, berarti buat ngatur legendanya itu codingannya kayak HTML begitu ya Kak? Iya, codingannya seperti HTML kayak gitu kalau di sini. Jadi memang masih belum bisa. Yang saya tahu masih belum bisa secara otomatis. Jadi memang harus kita set manual untuk pembuatan legendanya. Sorry, sebentar. Saya coba lihat dulu. Sama untuk fungsinya tadi UI.panel ya Kak, legendanya Iya, itu ya? panel. Oh, oke. Bentar, Makasih Kak. saya coba ini ya. Nah, selanjutnya, sorry saya share screen lagi. Nah, selanjutnya setelah nanti kita sudah punya informasi yang datanya sudah lengkap, ini sebenarnya yang menarik dari Google Earth Engine. Jadi kita nggak cuman bisa saling berbagi si scriptnya, tapi kalau nanti kita misalnya nanti teman-teman ujian PKL gitu ya di kampus, teman-teman bisa share produk ini waktu lagi ujian gitu. Jadi ini loh bukti hasil pengolahannya seperti apa gitu. Itu bisa kita tampilkan. Nah, caranya misalnya ya sebagai contoh ini datanya kita sudah jadi nih yang mau kita tampilkan informasinya akan seperti ini gitu kan. Kita setelah jadi informasi ini kita bisa masuk ke apps. Ini saya agak lupa. Jadi kita coba sama-sama aja ya. Kita klik apps. Jadi kita bisa publish apps ini script yang sudah kita buat jadi sebuah apps. Jadi ini coba deh saya ini sebagai contoh dulu aja ya. Bentar, sorry agak lama. Bisa nggak nih? Nah, ini sebagai contoh kita skip dulu yang US Lithology, tapi kita masuk ke Bali Mangrove yang base RCEP ini. Jadi kalau kita lihat di back-end-nya kan kita punya skripnya. Seperti ini. Tapi kita bisa publish ini dengan menghilangkan apps-nya, sehingga nanti tampilannya kalau kita publish akan jadi seperti ini kira-kira. Jadi link ini yang nanti bisa teman-teman bagikan, misalnya ketika teman-teman lagi ada presentasi untuk menampilkan informasi tersebut. Jadi ya sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman ini tampilannya lebih rapi, lebih mudah dilihat oleh pengguna yang awam. Nah, jadi nanti tampilannya dia akan menghilangkan skripnya, ini bisa dibagikan. Jadi ini bisa sebagai bahan presentasi teman-teman kalau misalnya memang teman-teman bisa memasukkan data yang mau teman-teman tampilkan, yang teman-teman olah gitu ya, ke dalam GEE, terus nanti teman-teman bisa bikin apps-nya. Kurang lebih kayak gini. Ini pun nanti kan bisa dibuka di HP atau kalau lagi presentasi mungkin bagusnya di laptop ya nanti buat ujian gitu misalnya. Sebagai bukti kalau yang teman-teman kerjakan itu memang ada hasilnya nyata gitu loh, bentuknya seperti ini gitu. Nah, kita balik lagi ke yang US Lithology tadi. Jadi anggaplah ini ceritanya kita sudah selesai gitu ya. Ngolah datanya seperti ini, tampilannya nanti akan ada keterangan secara spasial seperti apa, kemudian legendanya. Kita masuk ke apps, kemudian kita tinggal new apps. Nah, di sini bisa dibuat nama app-nya apa. Sebagai contoh kalau yang lama ya di sini saya buat namanya Bali Mangrove RCEP Training gitu ya. Ini misalnya kita buat US Lithology. Misal seperti ini. Nanti di sini dia akan ada URL-nya sendiri. URL untuk yang bisa kita share gitu ya, datanya seperti apa. Nah, di sini ada view US Lithology. Kemudian ini sebenarnya nggak harus diganti ya. Jadi
cukup kita kasih nama, nanti kita publish. Nah, nanti kita harus menunggu, saya lupa sekitar 15 sampai setengah jam mungkin baru nanti link ini, kalau sudah kita publish, nanti bisa kita pakai. Ini masih belum bisa di-launch nih. Harusnya. Nah, ini masih belum ready ya. Jadi kita harus tunggu dulu, nanti baru setelah beberapa saat, setelah aplikasinya di-publish gitu ya, nanti baru bisa kita buka linknya. Nah, cuman kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau untuk yang untuk yang saya ajarkan, yang kita diskusikan di sini mungkin yang sederhana, cuman nanti kalau misalnya memang teman-teman mau mempelajari yang lebih kompleks, misalnya yang seperti ini gitu ya, di sini bisa dikasih keterangan keterangan datanya gitu, misalnya di sini bisa dijelaskan data ini diperoleh dari citra apa, menggunakan metode apa, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian untuk menampilkan yang di atas ini nih, misalnya mungkin ini bisa membantu juga nih, kalau kita klik di sini nanti ada keterangan NDVI-nya berapa, ini bisa teman-teman buka aja di sini. Semua ada dimulai dari yang set placeholder ini, dari line 248 sampai ke bawah. Ini bisa teman-teman coba-coba dulu aja sendiri, karena ini cukup banyak sebenarnya script-nya, tapi memang ini hanya untuk tambahan aja. Jadi gimana di sini ada menambahkan widget dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman nanti buka example-nya di sini, sorry bentar. Nah, buka example ya, di script paling bawah ada example, bisa buka yang user interface. Di sini ada beberapa pilihan-pilihan lagi untuk bagaimana menampilkannya gitu ya, menampilkan yang mungkin lebih bagus gitu ya dari tampilan ini. Sebagai contoh, sebentar. Misalnya saya coba Ocean Time Series Investigator ya. Kita coba running. Bentar. Nah, ini nanti tampilannya, sorry masih loading ya, masih buka data. Nah, ini contohnya kayak gini gitu ya. Ini datanya yang warna biru, data sea surface temperature kalau ini. Ketika kita klik di lokasi yang lain, nanti dia ada time series-nya di sini, perubahannya seperti apa. Perubahan suhu dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini mungkin nantinya kalau untuk di kita ya, untuk di kita kelautan gitu, selain yang time series untuk sea surface temperature, misalnya ini mungkin untuk kajiannya Arvel mungkin, kalau ini mungkin masih bisa masuk nih. Misalnya untuk melihat indeks vegetasi gimana apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak gitu. Ini bisa kita lihat juga. Berarti kalau misalnya tiba-tiba NDVI-nya ada yang jadi rendah, nilai NDVI kan -1 sampai 1 ya. Kalau tiba-tiba NDVI-nya ada yang rendah mendekati 0, berarti di situ kemungkinan ada deforestasi, misal kalau untuk mangrove-nya. Atau mungkin nanti bisa dibuat juga yang NDWI, yang water index, kalau misalnya di sana ada water, selalu ada water, berarti mungkin bisa dipastikan itu daerah mangrove yang selalu terendam air. Tapi kalau misalnya ada yang NDWI-nya berubah-berubah gitu ya, variasinya cukup tinggi, kadang ada air, kadang enggak gitu, water index-nya ada air, kadang enggak. Berarti mungkin itu daerah yang dipengaruhi secara signifikan oleh pasang surut, kalau untuk daerah mangrove.
Atau nanti di sini bisalah, bisa coba dipelajari lagi lebih banyak untuk user interface, cuman memang ini hanya untuk tambahan aja. Cuman pada dasarnya yang penting teman-teman bisa, menampilkan, data, bisa melakukan pengolahan data tersebut dulu gitu ya. Kalau mungkin untuk Tera yang kebutuhannya untuk perubahan garis pantai, kalau untuk menampilkannya, dibanding hasil akhirnya mungkin ya, dibanding hasil akhirnya hanya dari tampilan peta seperti biasa gitu ya, tampilan peta cetak, bisa juga nanti data deliniasi dari, perubahan garis pantainya gitu ya, ditampilkan nanti gimana caranya merubah warna deliniasinya di tiap tahun, misalnya 2005 warnanya kuning, 2010 misalnya warnanya merah dan lain sebagainya, nanti bisa ditampilkan dalam sebuah legenda kemudian di-publish apps-nya. Jadi nanti kalau ketika teman-teman harus mempresentasikan hasil dari, PKL teman-teman gitu, teman-teman bisa, bisa lebih interaktif nanti ke pembimbing dan penguji teman-teman di kampus ya. Bisa langsung dibuka sama, dosen teman-teman sendiri untuk aplikasinya. Oke gitu. Yap, ya untuk hari ini sebenarnya nggak banyak karena pada dasarnya kalau untuk klasifikasi, untuk yang rencana rencana yang kita bahas sama-sama dari awal itu sudah sampai situ aja, sudah sampai yang kemarin bahkan. Jadi untuk hari ini hanya untuk tambahan-tambahan aja. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan dari yang kemarin sampai sekarang ada yang kira-kira masih bingung mau ditanyakan, silahkan. Saya stop share ya. Gimana, ada yang mau Kak, izin ditanyakan? nanya, Kak. Oh iya, gimana? Kak, Kak, kan itu tadi di legendanya itu dia nampilin yang mangrove itu nampilin mangrove di app-nya tuh tiap ini Kak, tiap daerahnya. Nah, kalau Eca ini kan make tiap tahun itu dari 2016 sampai 2021. Kemarin tuh nyoba juga biar mau jadi satu gitu, satu skrip dia, tapi malah putih gitu jadinya Kak. Nggak mau kelihatan tiap tahunnya gitu. Oh, putih. Pas tak gabung semua tiap tahunnya tuh. Ya udah coba bentar ya, saya share screen lagi. Berarti untuk yang mangrove nih. Bentar. Maksudnya nanti mau menampilkan lebih banyak actionnya ya, nggak cuman kalau di sini kan contoh cuman 2019, Iya Kak, nanti mau heeh. ditampilkannya Nggak cuman web dari series lah ya. Sorry bentar, saya coba bukanya yang bentar. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk memperbaiki skripnya kalau bisa sih di share screen nanti ya, mungkin nanti kalau misalnya memang mau bisa di share screen, atau kalau misalnya memang nanti mau dicoba sendiri dulu silakan. Cuman pada dasarnya kalau untuk, menampilkan secara time series itu bisa. Sebentar. Jadi kalau misalnya memang skrip yang digunakan sama Echa ini sama, kurang lebih seperti ini gitu ya, menggunakan random forest, kemudian membuat di atasnya ini membuat indeks-indeks seperti ini juga, NDVI misalnya, MRI, GCVI dan lain sebagainya. Sebenarnya pada dasarnya ini konsepnya sama, tinggal nanti, untuk skrip yang Echa kerjakan itu bisa ditambahkan ini, mana ya? Bentar saya cari dulu.
Nah, ini di sini kan ada filter date-nya ya. Filter date ini yang nanti bisa diterapkan, ini berarti dari filter date ke bawah ini bisa diterapkan, di copy, dipindahkan ke bawah misalnya, di paling bawah gitu ya. Dibuat dengan variabel baru lagi aja nanti. Harusnya sih kalau secara apa, untuk inputnya benar gitu, itu nanti harusnya akan muncul gitu. Di sini kan kalau sebagai contoh ya, di sini Landsat 8-nya start date-nya 2019, end date-nya 2019. Berarti nanti untuk data start date sama end date ini harus dibuat lagi. Ini sebagai contoh aja. Berarti misalnya ini kita buat tier 1 gitu ya. Start date 1, end date 1. Ini data pertama gitu. Ini bisa kita buat yang kedua. Jadi misalnya kita ganti jadi 2020 misalnya. Nah, selanjutnya ini variabel ini berarti nanti harus kita definisikan lagi kan. Definisikan lagi berarti Landsat, ini kebetulan Landsat 8, berarti Landsat 8 data kedua. Dan lain sebagainya, nanti tinggal ini disesuaikan, skripnya sama, cuman yang mengacu menggunakan Landsat 8 ini berarti ntar harus dirubah semua ya, kompositnya berarti Landsat 82, dan lain sebagainya, sampai di map at layer nanti. Map at layer yang terakhir berarti classified RF ya. Sampai yang ini berarti nanti cari mungkin yang lebih sesuai yang bentar. Oh iya betul. Ini yang terakhir. Jadi sampai data ini terakhir, ini di-copy lagi di bawahnya gitu ya. Ya untuk memudahkan nanti bisa dikasih keterangan-keterangan ini aja, data pertama, data kedua, dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk legendanya, kalau tanpa kita buat legenda nanti jelas dia akan munculnya di sini ya, di layer ini. Nah kalau untuk pembuatan legendanya, untuk di case ini akan beda nanti sedikit. Coba saya lihat ya. Bentar. Nah untuk untuk title ini berarti nanti harus dibuat lagi nih. Ini kan Bali Mangrove 2019 ya. Cuman ada satu di sini. Berarti nanti harus ini bisa kita copy lagi, kita buat lagi di bawahnya untuk Bali Mangrove misalnya 2020 dengan font size dan dengan format yang sama, kurang lebih sih seperti itu sih. Jadi sebenarnya nanti tinggal kita tambahkan di app title-nya ini aja. Di ini nih, di name of legend value juga. Pokoknya nanti ini coba, makanya ini mungkin bisa dicoba dulu aja. Yang pertama sih map at layer dulu yang penting. Yang penting datanya sudah bisa dibuka di sini, berarti kan datanya sudah benar diolahnya gitu ya. Kalau sudah bisa ditampilkan di sini, baru nanti coba dipelajari yang UI-nya, GUI-nya ini, gimana cara menampilkan widget-widget seperti ini. Tinggal nanti layer-nya yang dipanggilnya berbeda gitu loh. Kalau di sini sebagai contoh yang dipanggil cuman Mangrove 2019, berarti nanti di bawahnya dibuat lagi untuk Mangrove 2020, 2001, atau 2018 ke bawah gitu lah, sebagai contoh. Gitu paling. Nah, nanti mungkin kalau misalnya mau lebih jelas, sebenarnya kalau untuk pengaturan ini mungkin nanti prosesnya agak panjang karena kalau tadi kita lihat di sini untuk UI, kalau untuk tampilan UI yang ini ya, ini skripnya agak panjang dari 200-an, 250 sampai ke 540, ada 300 line. Jadi ini mungkin either kamu coba dulu sendiri, atau nanti kalau misalnya memang mau diadakan diskusi lagi, untuk gimana cara menampilkannya, ntar bisa kita atur lagi mungkin diskusinya. Gitu. Oke? Siap, Kak. Makasih, Kak.
Berarti Oke, nanti gimana mau gimana? nanya ke nanti Boleh? semisal kan udah tak tanya ke Kak Nandika lagi nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Silakan Baik silakan. Kak. Mm-mm. Nah, oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Izin tanya Kak, Boleh, eee, silakan. mungkin ini, kasusnya saya sama kayak yang Eca tadi bilang, tapi kalau semisal, kita di bagian skripnya tuh kita punya 3 data misalkan kayak tahun 2019, 2020, dan 2021 yang, data tersebut sudah diolah, tapi kalau semisal kita pengen menggabungkan ke 3 data tersebut tapi, kayak hasilnya tuh tinggal dipanggil aja gitu gimana ya? Maksudnya dipanggil tuh kayak tinggal dituliskan di skrip gitu hasilnya. Soalnya kemarin, saya lihat juga gitu, jadi kayak ada yang buat skripnya tuh dia nyambung, misalkan ada 3 skrip dari kayak cloud masking, terus juga ada klasifikasi dan Sorry ada Mas, validasi. suara yang terakhir kecil gimana? Ini Kak, mungkin, kayak dari pemanggilan datanya tuh misalkan data data yang udah diolah tapi kayak dia dipanggilnya tuh kayak dari skrip yang berbeda gitu, itu gimana ya Kak? Dipanggilnya dari skrip yang baru kita bikin. Iya, dia berbeda misalkan, skrip satu buatnya kayak cloud masking, terus skrip satu tersebut udah bisa dipanggil, di layarnya tuh udah bisa muncul, terus skripnya tuh disimpan, terus mungkin, di skrip baru tuh buat baru, tapi, biar tidak membuat lagi skrip yang kayak cloud masking di skrip baru tersebut, tinggal pemanggilan skrip aja gitu yang udah diolah itu caranya gimana ya, Kak? Oh, oke. Ini nggak tahu ya, saya salah nangkep atau enggak, cuman, selama, skrip tersebut, tidak, apa namanya, tidak, gimana ya, ini, selama skrip tersebut tidak misalnya variabel tersebut gitu ya, misalnya cloud masking, kita skripnya, udah punya nih misalnya nih ya cloud masking ini. Selama skrip tersebut, tidak ada perubahan, dan dia ditulisnya di atas, kan dia sebenarnya bisa dipanggil lagi di bawah. Jadi ini bisa langsung dipanggil. Nah, tapi, untuk mungkin ini sebagai tambahan, jadi kalaupun nanti kita mau ini sebagai contoh apa ya, misal, eee, ini sebagai contoh saya ambil di NDVI misalnya, variabel NDVI. Ini sebagai contoh aja. NDVI kita udah punya function-nya di sini ya. Band 5 dikurang band 4 dibagi band 5 plus band 4 gitu kan. Near plus red dibagi near min red gitu ya. Ini skripnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau di bawahnya misalnya kita membuat lagi ini sebagai contoh aja, variabel NDVI sama dengan NDVI dot apa misalnya, misalnya less than 0,5 bisa nggak? Nah, bentar. Oh, ini karena ada di function ya. Cuman pada dasarnya gini, misalnya kita menulisnya seperti ini ya, variabel NDVI itu adalah rumus NDVI yang di mana range-nya adalah -1 sampai 1 gitu. Kemudian di bawahnya lagi kita buat lagi misalnya variabel NDVI, ini buat trik aja sih. Ini kita buat lagi variabel NDVI di mana dia mengambil data NDVI yang di atas sebelumnya, tapi diterapkan function tambahan gitu loh. Misalnya diambil yang less than 0,5 aja gitu. Nah, ini nanti bisa jadi nanti NDVI yang di atas ini akan digantikan dengan variabel NDVI yang di bawahnya. Gitu. Mungkin itu gimana? Maksudnya itu bukan tadi yang pertama ini bukan yang soal cloud masking itu sebenarnya kan tinggal dipanggil aja. Itu bukan pertanyaannya apa gimana? Atau saya yang salah nangkep nih? Eee, jadi kalau misalkan gini Kak, kalau kalau semisal kita buat skrip barunya tuh buat cloud masking aja gitu Kak, terus Hmm, layarnya tuh ditampilin misalkan natural color gitu Kak. Terus misalkan, nah mhm, si skrip tersebut udah disimpan gitu misalkan. Nah terus mhm, si skripnya tuh misalkan di-close, terus kita buat,
new script Oke, lagi oke. gitu, Kak. Saya ngerti. Maksudnya gitu, Kak. Jadi, menerapkan script ini misalnya ya, menerapkan satu script ini langsung kita masukkan ke sini gitu ya? Eee, Misalnya kita bikin script kedua, tapi menggunakan script misalnya cloud masking yang udah kita buat gitu kan? iya, Kak, Jadi ya. kita bikin seperti tool sendiri yang sudah kita buat. Oke, saya ngerti. Nah, untuk itu saya sendiri masih belum pernah. Yang saya pernah baca sih kayaknya bisa. Saya sendiri tapi masih belum pernah. Jadi saya masih belum bisa banyak jawab kalau soal itu. Tapi coba ya, saya stop share dulu. Bentar. Bentar ya. Ini, coba bentar. Nah, di sini sih ini buat contoh aja ya. Ini dia punya masalah punya pertanyaan yang sama nih, calling function from another script with Google Earth Engine gitu ya. Ya, script lainnya. Di sini katanya memungkinkan menggunakan require. Jadi nanti modelnya seperti ini nih. Jadi base-nya sih sebenarnya kita tinggal tulis seperti ini aja. Require, script-nya disimpan di mana gitu ya. .js, JSON, data JSON. Nah, nanti variabel ini, misalnya ini cloud masking ya. Misalnya script pertama adalah cloud masking, berarti nanti tinggal variabel cloud masking diterapkan, script-nya disimpan di mana gitu ya, .json-nya di mana, ini masukkan, nanti di bawahnya tinggal kita lanjutkan menerapkan si variabel ini aja gitu. Sebenarnya bisa sih, cuman kebetulan saya juga masih belum pernah coba secara langsung. Jadi saya masih belum bisa banyak jawab kalau soal itu. Nanti mungkin itu bisa jadi bahan diskusi sama-sama lah, ya Manan ya, buat kita coba bahas kalau gitu. Oke gitu. Nah, Baik, Kak. nanti sebenarnya pakai require ini. Nanti mungkin bisa coba dicari aja require in GEE. Nih base-nya sih pakai require ini, nanti mungkin bisa dicoba-coba aja, coba dibuat script. Ini di luar dari yang kita kerjakan ya. Dibuat script sederhana, misalnya untuk cloud masking ya, misalnya seperti itu, terus gimana nanti tinggal kita panggil data, misalnya data Sentinel atau data Landsat yang masih belum di cloud masking, diterapkan cloud masking. Ya, mungkin nanti bisa dicoba lah kalau itu. Oke, gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Izin tanya lagi, Kak. Untuk Boleh. laporan PKL-nya sendiri itu kira-kira, kapan gitu, Kak, dikumpulnya gitu, Kak? Gini, saya sebenarnya ya kalau bisa secepatnya, cuman nanti mungkin kalau memang harus ada diskusi dulu sama pembimbing di kampus, Pak Aan misalnya butuh diskusi dulu, nggak apa-apa silakan diskusi dulu, cuman mungkin nanti sebelum selesai, PKL-nya gitu ya, masa PKL-nya, mungkin nanti bisa dikasih dulu aja draft-nya, biar saya coba lihat dulu, biar saya bisa mungkin kalau ada yang harus dikoreksi atau didiskusikan lagi, nanti bisa kita diskusikan dulu. Itu dulu aja sih paling. Jadi kalau misalnya memang sekarang sudah punya draft-nya, bisa coba nanti dikasih aja, dikirim ke saya, kita coba diskusi dulu apa yang harus ditambahkan, apa yang
mungkin harus dikurangi dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau misalnya untuk hasil akhir itu bisa dikirim lagi aja digitalnya ke saya kalau sudah selesai semuanya aja gitu, kalau udah rapi aja nggak apa-apa. Jadi setelah ujian kalau misalnya memang baru mau dikumpulkan itu pun nggak apa-apa. Oh ya baik Kak. Izin tanya juga Kak untuk mungkin ada Kak ada presentasi juga Kak atau cuma laporan aja Kak? Untuk presentasi nanti di akhir ini teman-teman selesainya kapan ya? Kalau di jadwal harusnya berarti kapan? Kalau di jadwal tanggal 4 Februari sih Kak. 4 Februari ya? Ya berarti mungkin di sekitar tanggal itulah ya di mungkin berarti mungkin ini kan pertemuan mungkin satu kali lagi itu ada pertemuan terakhir ini kalau untuk saya sama Manan mungkin ada satu pertemuan lagi terakhir gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau ikut juga silakan. Nanti kalau misalnya memang memungkinkan sih saya coba diskusi sama pembimbing dari teman-teman yang lain kalau bisa mungkin nanti kita adain satu sesi bareng-bareng lah untuk presentasi gitu itu kayaknya akan lebih bagus. Jadi mungkin nanti kita coba atur di sekitar tanggal 4 lah. Mungkin kalaupun nanti agak lewat dari tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Oh iya Kak. Ya paling kayak gitu sih nanti. Nanti ya bagusnya sih tetap ada. Jadi supaya mungkin setiap mentor dari teman-teman di Lapan nanti bisa saling ngasih masukan dari hasil yang udah teman-teman buat, supaya ada insight baru aja. Kurang lebih seperti itu sih. Ya nggak harus bikin yang udah fix, yang udah jadi, tapi cukup kira-kira ya cukup yang sederhana aja karena ini juga kan teman-teman masih belum selesai ya. Masih dalam bentuk draft gitu, mungkin harus didiskusikan dulu sama pembimbing masing-masing di kampus. Jadi cukup yang sederhana aja. Mungkin mudah-mudahan kalau misalnya ada satu sesi panel yang kita bisa kumpul semua sama-sama sih nanti beberapa pertanyaan teman-teman yang masih belum bisa terjawab malah bisa terjawab di sana gitu. Ya nanti kita atur lagi lah berarti kalau untuk tanggalnya. Tapi nanti akan ya mudah-mudahan sih bisa diadakan di sekitar ya berarti mungkin minggu depan hari Senin Selasa mungkin. Oh iya. Oke. Baik Kak. Izin tanya lagi Kak. Kan untuk yang validasi weighted mode itu belum istilahnya validasinya tuh belum selesai. Berarti untuk sementara buatnya sampai ke ini aja ya ke validasi yang tutupan lahan yang biasa aja ya Kak. Tapi untuk untuk tampilan petanya tetap yang tutupan lahan biasa sama yang weighted mode-nya ya Kak. Ya sementara kayak gitu dulu aja. Oh iya baik. Ini sebentar nanti akan kita coba dulu, tapi kalau misalnya memang nanti sampai masih belum ketemu untuk caranya. Jadi mungkin nanti kalau untuk Manan ya, nanti yang bisa dikerjakan adalah uji akurasi dari hasil klasifikasi sebelum weighted. Kemudian nanti bisa dijelaskan aja di laporannya. Jadi secara visual untuk memperbaiki data untuk memudahkan ini ya untuk memperbaiki data lah, untuk memperbaiki data secara visual itu dilakukan weighted mode-nya. Kurang lebih kayak gitu aja. Oke ya. Baik Kak. Yang lain ada lagi pertanyaan? Kalau memang nggak ada, kita masih punya waktu kan sekitar 1 minggu lagi ya, berarti sebelum tanggal 4. Ya sebenarnya di luar dari tanggal 4 kalau misalnya memang nanti teman-teman mau ada diskusi lagi, silakan nggak apa-apa. Jadi kalau ke saya pribadi bisa langsung chat personal aja ke saya kalau misalnya memang ada pertanyaan. Ada launch aplikasinya seperti apa.
ada yang ditanyakan lagi terkait dari pekerjaan teman-teman yang masih teman-teman mungkin masih bingung gitu. Di luar dari ini pun selama kira-kira saya bisa jawab nggak apa-apa, nanti silakan ditanya aja ke saya ya. Oke, ya mungkin kalau dari saya untuk hari ini itu aja. Jadi ya untuk 2 pertemuan terakhir kita nggak lama-lama karena sebenarnya udah selesai ya. Tinggal berarti teman-teman coba siapkan aja untuk apa yang mau dipresentasikan untuk di sekitar minggu depan. Cukup yang sederhana aja, nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja. Jadi silakan kalau nanti ya balik lagi kalau misalnya memang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Mungkin atau ada pertanyaan dulu yang terakhir mungkin sebelum kita tutup hari ini. Dari saya sudah cukup, Kak. Udah aman. Mas saya juga cukup, Kak. Oke, ya udah. Oke, untuk sementara kayak gitu berarti ya. Nanti silakan kalau misalnya ada yang kepikiran mau ditanyakan bisa ditanyakan aja, nggak apa-apa. Kalau gitu saya tutup aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf tadi saya telat dan ini nggak bisa nyalain kamera untuk hari ini. Oke, kalau gitu selamat siang. Assalamualaikum. Saya izin pamit ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.